Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Haqiqatud Da'wati Salafiyah wa Kasyfus Syubuhat Al-Asriyah oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rayyis hafizallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas dakwah as-salafiyah al-mubarakah. Pada pertemuan yang terakhir kita membahas tentang al-asas al-ashir, pondasi yang ke-10 tentang al-akhlak, dan tinggal sedikit yang belum kita sampaikan ya, tapi ini sudah diwakili oleh yang sebelumnya. Maka pada pertemuan ini kita mau lompati dan langsung masuk ke al-asas al-hadi asyar, pondasi yang ke-11, yaitu ar-rad al-mukhalif, membantah orang yang menyimpang, orang yang menyelisihi akidah salaf. Poin ini banyak disampaikan oleh para ulama dalam pembahasan ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah atau dalam prinsip-prinsip dasar Ahlussunnah wal Jamaah, seperti dalam ucapan Syekh Abdullah Al-Ubailan, salah satu ulama dakwah salafiyah yang ada di Saudi Arabia, ketika beliau menyebut ciri khas Ahlussunnah atau karakteristik Ahlussunnah, beliau mengatakan di antaranya hirsuhum ala nasil aqidatis sahihati warad alal mukhalifin wal mubtadi'in. Di antara ciri khas Ahlussunnah, semangat antusias mereka dalam menyebarkan akidah sahihah, itu akidah salaf ashabil hadis, dan sekaligus membantah orang-orang yang menyimpang dan membantah ahli bid'ah. Itu ciri khas mereka. Tidak hanya cukup menyampaikan yang hak,
namun membantah yang batil. Dan ini pula yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu dalam pembahasan Minhaj al-Firqatin Najiyah. Di antara metode kelompok yang selamat al-Firqatun Najiyah, ya Ahlussunnah, ya As-Salafiyun. Metode mereka, jalan hidup kelompok yang selamat, tungkiru atruk al-mubtada'ah. Mereka mengingkari jalan-jalan kebid'ahan. Sekali lagi, meskipun beda ungkapannya, namun satu titik ketemunya arad alal mukhalif. Siapa saja yang menyimpang, yang menyelisih kebenaran, wajib dibantah sesuai dengan bukti yang nyata, sesuai dengan ya dalil-dalil yang ada. Dan ini pula yang juga disebutkan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani hafidhallah ta'ala dalam kitab beliau Situ Durar min usul ahli athar, 6 prinsip ahli athar, ahli sunnah wal jamaah. Di antara 6 prinsip tersebut arad alal mukhalif, membantah orang yang menyelisihi akidah manhaj ahli sunnah, yang menyelisihi Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Baik dalam bab akidah, dalam bab ibadah, bab metode dakwah. Kalau ada yang menyimpang, harus diluruskan, harus dibantah. Ya tentunya yang memang ahlinya, tidak sembarang orang, karena kaidah kita juga al ilmu qoblal qoli wal amal. Ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal. Sebelum membantah harus punya ilmunya dulu. Ya, ilmu tentang kebenaran. Tahu ini kebatilan karena menyelisihi kalau Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Apalagi dalam bab akidah terang benderang mana yang hak, mana yang batil. Maka harus betul-betul mendalami ilmu, terutama dalam bab al-aqidah. Kemudian tahu cara membantah. Ya, tidak asal-asalan, harus dengan bukti yang nyata dia membantah. Ini ucapannya, ini postingannya, ini ucapannya. Ya, bukan sekedar tilawakal katanya, enggak. Ini buktinya. Ya, bukan sekedar tuduhan dusta, bukan sekedar tuduhan tanpa bukti yang nyata. Ini sekali lagi metode arad alal mukhalif. Sekali lagi, ini merupakan salah satu dasar akidah ya as-salafiyah manhaj ahlussunnah, membantah orang yang menyimpang. Makanya kalau antum belajar akidah, gak ada yang namanya kitab akidah salaf, gak ada bantah. Coba sebutkan kitab apa dari kitab-kitab ulama salaf yang gak ada bersih dari bantah-membantah. Tunjukkan. Meskipun mungkin asalnya kelihatan gak ada kata-kata bantahan. Al-iman qaulun wa amalun. Coba lihat syarahnya para ulama. Ulama seperti misalnya Imam Ahmad membahas iman adalah ucapan dan perbuatan, itu untuk membantah kelompok Jahmiyah, kelompok Murji'ah. Ahlussunnah mengatakan al-jannatu wan nar makhluqatani al-an. Surga dan neraka sudah ada sekarang. Di dalam kitab misalnya Imam Abul Hasan Asy'ari dalam kitabnya Maqalatul Islamin ketika menyebut akidah Ahlussunnah, surga dan neraka sudah ada sekarang. Kelihatannya gak ada bantahan. Coba lihat syarahnya para ulama. Ulama ketika menulis kata-kata itu, tujuan utamanya diantaranya membantah kelompok sesat yang mengatakan surga dan neraka sekarang tidak ada. Di antaranya kelompok Al-Jahmiyah. Sebetulnya ini merupakan hal yang sudah dimaklumi dalam medan dakwah salafiyah. Membantah orang yang menyimpang, membantah orang yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Ya, cuma yang sangat disayangkan
di akhir-akhir ini sudah mulai pudar istilah arad alal mukhalif. Bahkan orang yang membantah kebatilan disudutkan, dibully, diboikot dan seterusnya. Yang dibantah yang jelas-jelas sesat, menyimpang dengan bukti yang nyata, postingannya sebagainya dieluluhkan, ditokohkan, diustadkan, dipuja-puji dan seterusnya. Ini sekali lagi sangat jauh dari tadi manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, manhaj al-firqatin najiyah. Sedikit-sedikit membantah, ya karena memang salah, dan dibantah. Dan yang lebih parah lagi, kalau tokohnya yang dibantah, ustadznya yang dibantah, keluar kata-kata bijak tadi. Agama itu bukan membantah-bantahan, bukan tahdir-tahdiran, berakhlaklah yang mulia, ya, bersilat lidah. Tapi kalau ada lawannya yang nggak dia sukai, kelihatannya keliru, luar biasa, muncul beribu bantahan. Bijaksana nggak bijak sini. Nah, itu sekarang yang ada. Ya, ini yang namanya hizbiyah. Kalau tokohnya dibantah, kiamat kubro. Semuanya dikerahkan untuk menyudutkan yang membantah. Dengan berbagai macam alasan, terlalu keras, nggak dibahas substansi isinya. Misalnya ya, tokohnya mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Jelas itu menyimpang dari akidah salaf, manhaj salaf. Para sahabat melarang mencaci maki pemimpin. Jelas. Dalam postingannya mencelah, dia membolehkan, dibantah. Semua pengikutnya mengerahkan segala daya upaya untuk menyudutkan yang membantah. Yang dibahas bukan masalah substansinya. Boleh nggak mencela pemimpin? Menyimpang nggak dibahas. Yang dibahas terlalu kasar bahasanya, terlalu keras. Kenapa kok nggak dijabri dulu? Ya saya memang bukan Mas Jabri. Nah, banyak bersilat lidah. Ya untuk apa? Memalingkan dari isi utama pembahasan itu. Ini yang sekarang apa? Terjadi. Intinya apa? Ingin membela mati-matian ustadz tokohnya meskipun jelas-jelas sesat postingannya. Makanya nggak dibahas. Ya, postingan ustadznya itu benar atau enggak dibahas. Dibahas yang sampingan-sampingan. Ya, itu yang sekarang terjadi. Itu yang sebetulnya namanya hizbiyah. Fanatik golongan, fanatik kepada sang guru. Sekalipun jelas kesalahannya. Makanya ini harus dimunculkan kembali pembahasan manhaj Ahlussunnah. Prinsip dakwah salafiyah membantah yang menyelisihi. Tentunya dengan tadi ya bukti yang nyata dan dengan ya bantahan yang al-ilmiyah. Ya kalau seperti bahasa ini beda satu orang dengan orang yang lain. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallahu taala dalam kitab beliau Dirasatun fil Manhaj mengatakan para ulama-ulama dulu yang sudah yang meninggal dunia, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Albani, Syekh Muhammad bin Utsaimin, ya dan yang lainnya, Syekh Muhammad Aman Jami, mereka satu kesatuan dalam menyampaikan akidah wal manhaj Ahlussunnah. Tapi kata beliau, uslub mereka berbeda-beda. Ada yang keras, ada yang lembut. Tapi satu, ya mereka semangat, antusias menyebarkan akidah manhaj Ahlussunnah. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, namun setelah meninggalnya mereka sudah mulai agak luntur pembahasan-pembahasan tersebut. Intinya, ya orang-orang sekarang lebih banyak fokus kepada tadi, ya harus selalu apa? Lembut, ya. Meskipun itu pun tadi bijaksana nggak bijak sini. Kalau yang untuk ustadznya harus dilembuti. Kalau orang lain tidak ada. Semua kata-kata kebun binatang muncul. Paham? Nah, ini sekali lagi yang harus dipahamkan. Intinya ini bagian daripada Islam. Ya, bahkan dalam surat pertama dalam Al-Quran ada bantahan. Surat apa? Nah, Al-Fatihah.
Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Membantah Yahudi dan apa? An-Nasara. Ya. Sekali lagi, ini metode Al-Quran dan Sunnah dan juga ijma' para as-salaf. Kita baca ucapan Syekh Abdul Aziz Rajis hafizahullah ta'ala. Lamma kanat maslahatud din muqaddamatan ala maslahati kulli ahadin kana rad ala khata'in mukhtiin dinian wajiban. Karena kemaslahatan agama lebih didahulukan di atas kemaslahatan individu, maka membantah kesalahan orang yang salah, membantah penyimpangan orang yang menyimpang, itu merupakan kewajiban dalam agama. Kalau kita ingat, Islam itu datang membawa 5 kemaslahatan. Yang pertama, menjaga kemaslahatan agama. Makanya orang yang murtad dihukum mati, biar agama itu tidak dipermainkan. Paham? Yang kedua, menjaga darah agar manusia tidak menumpahkan darah tanpa hak, ada hukum qisas. Islam menjaga harta, makanya tidak boleh mencuri harta orang lain, ada potong tangan. Kemudian Islam datang untuk menjaga kehormatan. Kemudian Islam datang membawa apa? Ya, kemaslahatan bagi nasab keturunan. Intinya yang paling utama dan pertama, menjaga kemaslahatan agama. Kehormatan seseorang ini belakangan. Memang kita sudah bahas dalam masalah akhlak, tidak boleh mencela orang tanpa hak. Tapi kalau orang itu sesat, maka di sini dibandingkan antara 2 kemaslahatan. Kemaslahatan agama atau kemaslahatan individu orang yang salah tadi. Bang, kita bantah si fulan sesat. Itu ada 2 sisi. Kita menjaga agama dengan membantah kesalahan, dan kita apa? Menyingkirkan kehormatan orang itu. Maka ini dalam Islam dibolehkan dalam rangka apa? Menjaga agama. Kemaslahatan agama lebih didahulukan dari kemaslahatan individu. Iya, ada madaratnya menjatuhkan orang itu. Memang harus dijatuhkan. Karena apa? Kalau tidak, agama yang akan dijatuhkan. Nanti akan ada contoh yang lain, seperti orang yang diamputasi, daripada menjalar sampai ke seluruh tubuhnya sampai mendatangkan kematian, lebih baik salah satu anggota tubuhnya yang dipotong. Seperti itu contohnya. Maka dalam Islam menjaga kemaslahatan agama dengan membantah kesesatan, biar umat tidak tertipu dengan kesesatannya, lebih didahulukan daripada kemaslahatan individu. Maka tidak benar kalau ada misalnya jelas-jelas ustadz itu sesat, jelas postingannya tadi mencela pemimpin, atau memang dia suka bermesraan dengan ahli bidah, kemudian dibantah. Murid-muridnya mengatakan jangan menghibah, jangan merusak kehormatan orang lain. Ini sekali lagi yang dipasat. Iya, memang dengan dia dibantah akan turun kehormatannya, tapi dalam rangka menjaga kemaslahatan agama, tidak ada masalah. Kecuali kalau orang itu nggak salah apa-apa, nggak ada bukti yang nyata tentang kesalahannya, kemudian ditahdzir, kemudian dicaci maki. Iya, dia jatuh ke dalam dosa dan maksiat, merusak kehormatan orang lain tanpa hak. Betul. Maka sekali lagi harus betul-betul dipahami. Wahadana hatta la yudhanna khata'u minad-din. Kenapa harus dibantah? Agar kesalahannya tidak dianggap bagian dari agama Islam. Apalagi yang sudah ustadz besar, apalagi yang profesor, doktor, jurusan agama, ketika sesat menyimpang, kalau dibiarkan, orang-orang awam akan mengira itu adalah ajaran Islam. Kalau dibiarkan, rusak Islam. Maka harus dibersihkan
meskipun harus mengorbankan kehormatan orang yang dibantah tersebut. Wa hada naun minal amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Dan itu bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Antum saja ya, kalau misalnya di kampung ya, atau mungkin di kampung yang agak jauh, antum tahu betul si fulan ini gembong narkoba. Antum tahu ada 1-2 orang tetangga antum dekat dengan gembong narkoba itu. Antum diamkan atau antum bisiki, hati-hati. Dibiarkan? Diberitahu, ditahan, hati-hati. Saya tahu betul dia ini gembong narkoba atau apalah dari kejahatannya. Ini namanya amar ma'ruf nahi munkar terhadap maksiat, kejahatan. Kalau itu saja dibolehkan, meskipun harus menghibah, meskipun harus ngerasani, meskipun harus menjatuhkan orang tersebut, apalagi dalam masalah bid'ah. Paham? Ya, yang mana bid'ah lebih bahaya daripada maksiat. Ya, maka lebih layak untuk mentahdzir orang itu yang sesat dibandingkan tadi mentahdzir orang yang jatuh ke dalam jurang maksiat. Ya, ada penipu, ya, suka utang nggak mau bayar misalnya. Ya, meskipun orang pengajian misalnya, antum tahu ini sudah banyak makan korban, antum tahu sendiri, entah dari laporan banyak teman, ya, atau dari pengakuannya dia sendiri ketika antum nasihati, tapi dengan kapok-kapok misalnya, ya, ada teman curhat, ya, fulan mau pinjam uang sama saya, gimana ini? Antum bilang iya atau tidak? Boleh atau tidak? Antum tahdzir tidak orang itu? Atau antum biarkan saja? Saya nggak mau ghibah. Apa begitu? Kalau antum bilang, ya silakan tafadhol masykurun. Antum yang berdosa karena antum ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini urusan uang saja, ya, urusan dunia saja. Secara normal orang yang waras pasti akan menasihati temannya, hati-hati dia penipu, sudah banyak korbannya, ya, apalagi mungkin korban investasi apa-apalah namanya, pasti secara akal sehat dia akan mentahdzir, hati-hati sudah banyak korbannya, apalagi urusan agama. Ya, ini yang harus betul-betul dipahamkan. Lebih baik mengorbankan kehormatan individu tertentu daripada mengorbankan kemurnian agama. Ya, meskipun dengan syarat tadi ala bayyinatin, sesuai dengan bukti, ya, jangan tuduhan dusta. Rasulullah SAW mengatakan alal muddai al bayyinah, orang yang menuduh, yang membantah harus mendatangkan bukti. Ini bukti kesesatannya, ini postingannya, ini ucapannya di YouTube misalnya. Ini ya harus betul-betul tegaskan, jangan sekedar tuduhan-tuduhan dusta. Kemudian kata beliau, waqad ishtahada fihi salafiyun ta'atan li rabbihim wa himayatan lid-din alladhi huwa ahamul muhimmat 'alal itlaq. Makanya as-salafiyun, pengikut dakwah salafiyah yang sejati, mereka ishtahada, bersungguh-sungguh dalam bab ini, ya, dalam bab membantah orang yang menyimpang dalam rangka ta'atan li rabbihim, mentaati Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan tadi, ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, betul-betul tahu itu kemungkaran, maka kata Rasul, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kalau tidak bisa dengan lisannya. Dan tidak ada kewajiban harus setara status akademiknya. Doktor harus membantah yang doktor, yang LC nggak boleh membantah doktor. Nggak ada. Kata Rasul, man ra'a minkum munkar, siapa saja. Ya, sering kita ilustrasikan. Misalnya, sekarang anak-anak kecil kita alhamdulillah tahu tidak boleh makan dengan tangan kiri. Kemudian ketika ada, ya, orang yang lebih tua darinya atau kakaknya atau siapa saudaranya yang lebih tua makan dengan tangan kiri. Boleh tidak anak kecil ini mengingatkan, mengingkari, menasihati? Weh, masih kecil, nggak boleh, sampai besar dulu. Nah,
Masa LC bantah dokter? Nggak boleh. Naudzubillah min dzalik. Ini bid'ah yang baru sekarang ini. Ya, Rasul mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangan. Ini sekali lagi termasuk bagian amar ma'ruf nahi munkar. Maka sekali lagi as-salafiyun ya termasuk di garis terdepan dalam bab ini sebagai bentuk tadi ketaatan kepada Rabb ya subhanahu wa ta'ala wa himayatal din, dan dalam rangka menjaga kemurnian agama. Alladzi huwa ahammul muhimmat alal itlaq, yang itu merupakan hal yang paling penting secara mutlak menjaga agama Allah. Makanya juga dalam dakwah salafiyah ada istilahnya proyek yang namanya at-tasfiyah wa tarbiyah. Untuk mengembalikan kejayaan umat harus dengan at-tasfiyah wa tarbiyah. Apa itu at-tasfiyah? Memurnikan Islam dari kotoran yang menempel. Dengan cara apa? Yaitu tadi membantah kesesatan. Dan ini yang Rasul katakan tentang tugas para ulama. Kata Rasul SAW, yahmilu hadal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu ta'rifal ghalin wa intihalal mubtilin. Ilmu agama ini senantiasa dibawa oleh para ulama-ulama yang adil. Apa tugas mereka? Menafikan tahrif, penyelewengan orang yang ekstrem, dan jalannya orang-orang yang di atas kebatilan, dan membantah takwilnya orang-orang yang jahil. Ini tugasnya ulama. Makanya sempat kita membantah statement sebagian orang yang mengatakan tidak ada ya ulama sedikit-sedikit membantah, ya, atau menulis bantahan. Kita katakan Rasul memberikan ya perintah, ulama tugasnya yanfuna anhu tahrifal ghalin, ya, dan sabda Rasul yang lebih harus didahulukan. Paham tak? Dan semuanya sesuai dengan kemampuan. Ada yang kemampuannya membantah kelompok misalnya seperti Ikhwan Muslimin, kelompok harokat teroris dan sebagainya. Ya, ada yang membantah semuanya dari kelompok sekuler dan sebagainya. Jangan misalnya sebagaimana kata Syekh Bakar Abu Zaid, bahwasanya jangan sampai orang yang ketika membantah alil bidah dari kalangan tarekat-tarekat alil bidah, kemudian dikatakan ngapain kalian membantah kelompok-kelompok tersebut, kok nggak bantah kelompok komunis liberal? Semua orang ada apa? Kemampuannya masing-masing, ada keterbatasannya. Tidak boleh nyinyiri yang sudah menjalankan tadi amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan ilmu dan kemampuannya tersebut. Ya, cuma tadi itu hanya sekedar bersilat lidah agar tokoh-tokohnya selamat dari ya bantahan-bantahan ahlul haq. Qala Asim al-Ahwal. Sekarang dibawakan ya ungkapan ulama salaf yang menjadi patokan dalam bab ini. Qala Asim al-Ahwal, jalastu ila Qatadah fa dzukira Amr bin Ubaid fa waqa'a fihi wa nala minhu. Kata Asim al-Ahwal, aku pernah duduk bersama Qatadah, seorang tabi'in. Kemudian disebutkan nama Amr bin Ubaid, tokohnya kelompok Mu'tazilah, kelompok liberal, aklaniyin, penuhan akal, Amr bin Ubaid. Qatadah ulama tabi'in, ya, kemudian ada orang yang menyebut nama Amr bin Ubaid, maka beliau langsung mencaci makinya, fawaqa'a fi wa nala minhu, pokoknya dihabisin sudah yang namanya Amr bin Ubaid. Bahkan Imam Abu Hanifah pernah berkata, la'anallah Amr bin Ubaid, semoga Allah melaknat Amr bin Ubaid karena dia yang mengajari manusia ilmu kalam. Fakultu, kata Asim al-Ahwal, Abul Khattab, ara al-ulama yaqa ba'dhum fi ba'din. Asim al-Ahwal dia berkata, wahai Qatadah, kenapa sih ulama itu kok suka bantah-membantah? Maka beliau mengatakan, Qatadah, seorang tabi'in berkata, ya Ahwal, awala tadri
anar rajul idza ubtudi'a fayan baghilahu an yudhkar hatta yuhdar. Wahai Ahwal atau Asim al-Ahwal, tidakkah engkau tahu kalau ada seseorang dia berbuat kebid'ahan, entah bid'ah dalam akidah, bid'ah dalam ibadah, bid'ah dalam metode dakwah, ya, kalau dia berbuat bid'ah, maka selayaknya untuk disebut kesalahannya dan ditahdir, dijauhkan umat dari. Ya, ini sudah apa? Ijma' salaf. Gak ada yang ya sok istilahnya saya nggak mau ghibah. Ghibah itu haram. Ya, iya, ghibah secara asal haram kecuali pada beberapa keadaan. Ya, dan ini insya Allah sudah pernah kita sampaikan. Di antaranya ahlul bidah. Ya, kalau sudah jelas tadi kebid'ahannya, kata Qatadah, wajib disebut kesalahannya, dibantah dan disebut penyimpangan-penyimpangannya. Dan metode para ulama ada beberapa tip istilahnya, ada beberapa macam metode ulama dalam membantah. Ada yang membantah kesesatannya plus disebut orangnya. Ada metode ulama membantah hanya ucapannya saja. Ada yang tadi disebutkan al-haq, ya, meskipun itu jelas untuk membantah sesuai dengan sikonnya. Maka sekali lagi tidak diwajibkan sebutkan namanya, tidak harus juga. Apalagi dengan adanya undang apa? Itu hati-hati. Apalagi alil bidah seperti kalajengking, kelihatannya halus, ya, tapi kalau sudah kepepet somasi. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati, intinya tidak harus membantah menyebut nama orangnya. Ya, cukup ini postingannya dibantah. Ya, sekali lagi itu metode-metode ulama dalam ar-rudud. Nah, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahimakumullah, riwayat seperti ini sangat banyak dari kalangan as-salaf yang mendukung, mensupport, memotivasi, membantah ahli al-bidah. Ya, di antaranya Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya mana yang lebih baik, yang afdal, seseorang yang dia rajin ibadah yang wajib maupun yang sunnah, dengan seseorang yang dia membantah ya kebid'ah dan alil bidah. Kata Imam Ahmad, kalau orang itu puasa, sholat, manfaatnya untuk dirinya sendiri, tapi kalau dia membantah alil bidah, manfaatnya untuk umum, untuk kaum muslimin, dan ini yang afdal. Ya, sekali lagi, riwayat-riwayat semisal ini banyak sekali dan itu sudah dipraktekkan oleh ulama as-salaf. Contoh lagi, ini praktek langsung ya, secara individunya. Ada seseorang di zaman Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri hidup di abad kedua Hijriah. Di zaman itu ada seorang, dia berilmu yang namanya Hasan bin Saleh. Dia punya pendapat tidak boleh, tidak sah sholat Jumat di belakang pemimpin yang dolim. Dan dia juga membolehkan kudeta terhadap pemimpin yang dolim. Dia nggak mengkudeta, dia nggak ikut ngebom, ya, nggak ikut kudeta dengan senjata, cuma pendapat pribadi. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah dan ulama-ulama zaman itu sepakat mentahdir dia. Ya, di antaranya Sufyan Ats-Tsauri ketika melewati seorang yang bernama Hasan bin Saleh tadi di sebuah masjid, beliau pun mengatakan ketika melihat Hasan bin Saleh sedang sholat, ya, beliau mengatakan a'udzubillah min khusyu'in nifaq. Aku berlindung kepada Allah dari kekhusyuan kemunafikan, yaitu yang dimaksud Hasan bin Saleh. Ada yang namanya Zaidah, seorang ulama salaf, tidaklah datang ke masjid kecuali mengingatkan manusia, hati-hati dengan Hasan bin Saleh. Sekali lagi, ini sesuatu yang sudah istilahnya viral di kalangan ulama as-salaf. Nggak ada yang nyinyiri, hati-hati, ini riba, nggak ada. Ya, selama tadi betul-betul orang itu menyimpang, ya, terutama dari akidah as-salaf. Qala Asy-Syatibi rahimahullah mu'alliqan ala hadal athar. Imam Asy-Syatibi mengomentari ucapan
Qatadah tadi. Famislu haula la budda min dzikrihim. Namanya alil bid'ah yang menyimpang, ya, atas siapapun, tidak harus yang sudah kategori ahlul bid'ah. Meskipun masih kategori ahli sunnah, kalau sudah mulai menyimpang disebutkan apa? Kesalahan. Dan kaidahnya kata para ulama sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Utsaimin dan yang lainnya, idza zaharal munkar ala niyatan yajib al-inkar alaihi ala niyatan. Kalau kemungkaran itu sudah di hadapan umum menyebar luas di masyarakat, maka wajib diingkari secara terang-terangan. Tidak ada kewajiban menjapri. Ya, tidak ada kewajiban. Kok nggak dinasihati langsung saja? Nggak ada kewajiban. Ya, yang tadi kadang kata itu bijaksana bijak. Ini kalau untuk orang lain yang membantah disuruh menjepit apa? Kalau dia yang membantah tidak pernah apa? Menjapri. Seperti yang sering kita ceritakan. Kita pernah misalnya membantah statement seorang dai yang ada di medsos misalnya, ya. Ada celotehan dari yang lain. Kenapa Ustadz itu ketika membantah kok nggak menjepri dulu? Bang, loh dia ngomong itu di mana? Bang, di medsos. Loh kok dia nggak menjeprian? Bang, orang lain diwajibkan, dia apa? Lupa tentang. Itulah kadang bijaksana nggak bijak. Cuma kaidahnya tadi kata para ulama, kalau itu sudah menyebar luas di tengah masyarakat, kesesatan, penyimpangan, kemungkaran wajib diingkari secara terang-terangan. Karena apa? Jangan sampai yang lain jadi korban. Adapun kalau kesalahan pribadi, seperti yang mungkin kita contohkan, antum lewat rumah teman antum, dia sudah ngaji sunnah lama. Qadarullah dia mungkin, ya kan sekarang musim hujan ya, jemuran apa di luar, hujan terus, tiba-tiba dia ngambil jemuran pakai celana, antum lewat, jangan antum bantah deh. Medsos kadang ada seperti itu, ya, kesalahan pribadi itu pun apa? Sebetulnya dia nggak berdosa karena apa? Dia nggak sengaja, ya. Namanya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, karena tergesa-gesa daripada jemuran, ya nggak sempat apa? Ganti baju misalnya ini misalnya, ya intinya kalau kesalahan pribadi, Rasul mengatakan man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah tutup aib. Ini tempatnya. Kesalahan privasi bisiki secara apa? Privasi. Jangan ditulis siapa? Di medsos. Kalau ngambil jemuran itu pakai celana panjang dulu ya. Nggak usah ngapain juga. Yang salah satu orang kok, dan dia hanya apa? Tadi tidak sengaja mungkin dan seterusnya. Tapi kalau sudah di medsos, ya jangan pakai kata-kata, si fulan itu suka cari-cari kesalahan saya. Loh, kesalahannya yang mencari orang untuk membantah. Di medsos ya sudah, itu jadi apa? Ya sarapan publik. Ya harus menanggung resikonya kalau dibantah secara apa? Terang-terangan. Ya tidak ada sekali lagi kewajiban menjapri. Ya kalau menjapri terserah, tapi jangan diwajibkan. Betul. Dan jangan mencela kalau ada yang membantah terang-terangan, karena kesalahannya juga apa? Terang-terangan. Nah, kalau kata beliau, famislu haula la budda min dzikrihim. Ya, orang-orang yang menyimpang, yang berbuat kebid'ahan, itu harus disebut kesalahannya dan disebarluaskan bantahannya. Li'anna ma ya'udu 'alal muslimin min dararihim idza turiku a'dham minad darar al-hasil bi dzikrihim wa tanfiri anhum. Karena kemadaratannya bagi kaum muslimin lebih besar kalau dibiarkan, tidak dibantah, dibandingkan ya kemadaratan menyebut orang tersebut. Memang akan ada dampak negatifnya, akan ada ya, apalagi sekarang ya, komentar-komentar, pokoknya asal komen sudah ya, ada kemadaratan, ada perpecahan ya, itu pasti. Tapi apa? Ingat, ada kemaslahatan yang lebih besar,
Yaitu apa? Menjaga kemurnian agama Allah. Ini yang harus diprioritaskan. Ya, adapun nanti ya murid fulan ini nanti akan berbantah-bantahan. Ya sudah, memang itu resikonya, dia sesat. Ya, yang biang keroknya dia, bukan yang membantah. Dan ini yang dibalik oleh sebagian orang. Jangan ente memecah belah dakwah salafiyah dengan suka mentade, suka membantah. Loh, yang jadi biang kerok perpecahan kata para ulama yang berbuat bid'ah, yang menyimpang, bukan yang membantah penyimpangan. Makanya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr dalam kitab beliau yang sangat bagus, Manhaj Ahli Sunnah fi Tauhidil Ummah, metode Ahli Sunnah dalam menyatukan umat. Di antara yang dibahas oleh beliau, bahwasanya bid'ahlah yang menjadi biang kerok perpecahan umat. Kata beliau, ya, bukan yang membantah kebid'ahan. Namun sekarang diputar balikkan, yang membantah kesesatan, oh ini yang suka pecah belah. Kebalik, justru yang berbuat bid'ah itulah yang merupakan sumber perpecahan umat. Ya, maka sekali lagi seandainya pun terpecah, itu tidak ada masalah jika dibandingkan tadi kemaslahatan yang lebih besar, menjaga kemurnian agama Allah. Idza kana sababu tarkit ta'yin al-khauf min at-tafarruq wal adawah wa la syakka an at-tafarruq bainal muslimin wa da'ina lil bid'ah wa haddum idza uqima alim ashal min at-tafarruq bainal muslimin wa man syayahum wa taba'ahum. Ya, intinya ya, ini memang ada dua kemadharatan. Kalau dibiarkan akan ya terkotori agama Islam dengan bid'ah-bid'ah tersebut. Tapi kehormatan orang ini terjaga. Atau dibalik, kehormatan orang ini dijatuhkan, direndahkan dengan dibantah, tapi kemudian Islam tetap terjaga. Pilih yang mana? Poin yang satu atau dua? Yang keempat, nggak ada pilihannya, Pak. Ya, yang pertama sekali lagi dibiarkan, tidak dibantah, Islam terkotori, kehormatan orang itu terjaga, yang menyimpang tadi. Atau kemurnian Islam dijaga, tidak terkotori dengan dibantah orang tersebut, tapi kehormatan orang tersebut ya pasti akan tercoreng dengan dibantah. Mana yang lebih baik? Yakin? Sepakat? Nggak pilih yang ketiga? Dimarahin nanti. Intinya ini yang harus diperhatikan. Jangan teriak-teriak, nggak boleh riba, haram, ya, mencaci kehormatan orang lain. Ya, dia nggak mikir, dengan dia dibiarkan menyesatkan umat, Islam akan apa? Tercoreng kemurniannya. Dan itu nanti yang berbahaya, ya, orang-orang awam setelahnya, para pengikut-pengikutnya. Na'udzubillah min dzalik. Wa idza ta'arada dararan fal murtakib akhaffuhuma wa ashaluhuma wa ba'du syar' ahwan min jami'ihi. Ya, dan kaidahnya apabila bertabrakan dua kemudaratan maka dipilih yang lebih ringan. Nah, kemudian kata beliau, kakat lihat al-muta'akil itlaf wa ashal min itlafin nafs. Ini yang kita isyaratkan tadi, ibaratnya kata Imam Syatibi tadi, orang yang ya diamputasi, lebih baik salah satu anggota tubuhnya dipotong dibandingkan taruhan apa? Nyawa habis semuanya karena apa? Menular. Lebih baik dipotong satu anggota tubuhnya dibandingkan apa? Dibiarkan nanti akan apa? Menular sampai membunuh jiwanya. Ini sekali lagi perhitungan ya antara tadi dua kemudarat, dua-duanya madarat. Cuma apa? Dipilih yang lebih ringan, dipotong salah satu anggota. Makanya ahlul bid'ah juga demikian, bahkan lebih dari ini. Ya, seperti yang terjadi di zaman Al-Khalifah Hisham bin Abdul Malik, yaitu apa? Dihukum matinya tokoh penyesat umat, tokoh kelompok Jahmiyah, Ja'ad bin Dirham. Itu juga sama. Lebih baik satu dikorbankan daripada akidah umat apa? Tersesatkan. Ya, ibaratnya sama tuh, mengorbankan satu untuk keselamatan yang lain. Wa hadza sya'nu syar' abadan. Dan inilah kaidah dalam syariat.
Lebih baik mengorbankan yang sedikit dibandingkan yang banyak. An yutrah hukmul akhaf biqayatan minal asqar. Kemudian dibawakan di sini ucapan Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Beliau berkata, "Lau sakata ahlul haqqi an bayanil haqqi lastamaral mukhtiun ala akhtaihim." Seandainya orang yang benar diam, tidak mau menjelaskan kebenaran, tidak mau membantah kebatilan, maka orang yang menyimpang, orang yang menyelisihi al-haq, ia akan terus merajalela. Wa qalladahum ghairuhum fi dzalik, dan yang lain akan terus mengikuti, dan banyak para pengikut kesesatan tersebut. Ini kalau al-haqqi yang wa ba'as sakitun bi ismil kitman. Dan ini kata Syekh ancaman. Kalau dia tahu itu kebatilan nggak dibantah, sedangkan dia mampu membantah tapi dia diam, kata Syekh, orang yang diam dari kesesatan tersebut akan membawa dosa menyimpan kebenaran. Dalilnya mana? Firman Allah surat Al-Baqarah, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari keterangan dan petunjuk setelah kami turunkan kepada manusia di dalam Al-Quran, merekalah yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh yang bisa melaknat. Ini ancaman orang yang diam dari kebenaran, tidak mau membantah kebatilan. Ancamannya dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh yang bisa melaknat. Tidak sembarangan. Ini amanah ilmiah, ini amanah ilmu, atau kalau bisa dikatakan zakatul ilmi. Harta perlu dizakati. Ilmu juga perlu dizakati. Dengan apa? Al-amal wa dakwah. Dan di antara dakwah tadi menyampaikan al-haq, membantah kebatilan. Kalau dia ancamannya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi as-salaf, as-salafiyun, mereka sangat getol, antusias, bukan untuk melampiaskan hawa nafsu, bukan emosi sesaat, tidak. Namun tadi demi menjaga kehormatan agama Allah dalam rangka melaksanakan perintah Allah, perintah Rasul untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang harus dijelaskan kepada umat. Dalam ayat selanjutnya, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, kecuali orang-orang yang bertobat, yang memperbaiki diri dan mengklarifikasi. Ini dijadikan dalil oleh ulama salaf, di antaranya Abdullah bin Mubarak dan juga Syekh Abdul bin Baz. Kalau orang itu menyesatkan umat di hadapan umum, tobatnya harus di hadapan umum. Ini dalilnya. Kecuali yang tobat, gak cukup tobat dalam dirinya sendiri. Oh iya, salah postingan saya, biarkanlah, saya gak akan mencabut selama-lamanya. Gengsi dong. Nah, ulama besar apa? Mencabut postingannya. Biarkan sudah, cuma saya tobat dalam hati. Gak cukup. Kata Allah wa aslahu, dia memperbaiki diri, menjelaskan yang hak. Kemudian apa? Wa bayyanu, klarifikasi. Postingan anak salah, anak bertobat kepada Allah yang benar seperti ini. Itu baru namanya apa? Tobat. Tobat bukan sekedar dihapus postingannya, tapi menyinyiri orang yang membantah. Itu suka cari kesalahan orang lain. Dia nggak mengklarifikasi dulu kalau dia itu salah, yang benar yang membantah. Sekali lagi, syarat orang tobat ketika sudah menyesatkan umat di hadapan umum, klarifikasi di hadapan umum. Ini dalil sekali lagi dibawakan oleh Imam Abdullah bin Mubarak dan juga Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimallahu ta'ala. Makanya beliau ketika membantah seorang dai ikhwan muslimin yang bernama Abdurrahman Abdul Khaliq,
Maka kata beliau ketika Abdurrahman Al-Bukhari menyesatkan umat dengan tulisan-tulisannya, kalau dia mau tobat, tulis tobatnya. Bukan sekedar apa? Tobat sendirian di rumah Anda. Karena apa? Kesesatannya sudah menyebar di tengah-tengah umat, harus apa? Dijelaskan kepada umat itu salah biar tidak diikuti. Karena umat nggak tahu kalau dia sudah tobat, ucapannya masih apa? Menyebar kemana-mana yang sesat tadi. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itu akan menjadi apa? Dosa yang terus mengalir. Man da'a ila dhalala kana alaihi wizruha. Barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, baginya dosanya. Dan dosa orang yang mengikutinya. Kecuali tadi. Seperti Imam Abul Hasan Asy'ari misalnya. Beliau melewati 3 tahapan dalam berakidah. Akidah Mu'tazilah. Beliau bertobat. Beliau jelaskan dalam kitab beliau. Beliau tobat dari akidah Kullabiyah. Beliau tulis akidah As-Salafiyah. Intinya sekali lagi, tidak cukup hanya dengan tobat pribadi tanpa menjelaskan kepada umat. Kalau dia mengatakan dia kan sudah tobat, tanya mana bukti tobatnya. Dia sudah mengaku, nggak cukup mengaku di hadapan ente, harus dia klarifikasi biar umat tahu postingannya sesat. Ini baru apa? Tobat yang benar. Kalau kesalahannya apa? Sudah menyebar di tengah umat. Kalau kesalahan pribadi sudah, tobat pribadi tidak masalah. Tapi kalau sudah kesalahannya menyebar, tobatnya juga harus di hadapan klarifikasi. Dalilnya wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim. Mereka lah yang diterima tobatnya oleh Allah. Wa ana tawwabur rahim, dan aku kata Allah maha pemberi tobat dan maha penyayang. Kemudian kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, wa qad akhadallah ala ulama ahli kitab al-mitsaq litubayyinunahu lin-nasi wa la taktumuna. Allah telah mengambil perjanjian dari ulama ahlul kitab untuk mereka menjelaskan kepada manusia dan tidak menyembunyikan. Menjelaskan mana hak, mana batil, dan tidak boleh menyembunyikan. Kemudian kata Syekh, wa dhammahum ala nabdihi wara'a dhuhurihim, dan Allah mencela mereka kalau mereka membuang kebenaran di belakang punggung mereka. Wa hadzarana min ittiba'i, dan kita dilarang oleh Allah mengikuti jejak ahlul kitab. Kemudian ini intinya, faida sakata ahlus sunnah an bayani akhta man khalafal kitab wa sunnah syabahu bidzalika ahlal kitab al-maghdubi alaihim wad-dhalin. Apabila ahlus sunnah diam, tidak mau menjelaskan kesalahan orang yang menyimpang dari Al-Quran dan sunnah, maka mereka menyerupai ahlul kitab, orang Yahudi yang Allah murkai, dan An-Nasara yang sesat. Ini sekali lagi penjelasan yang terang benderang dari Imam Ahlussunnah di abad ini, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, bahwasanya kewajiban Ahlussunnah membantah, menyingkap kesesatan, penyimpangan dari siapapun. Yang penting tadi, yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan yang menyelisih hawa nafsunya, tidak. Setiap yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, terutama dalam bab akidah, wajib dibantah sesuai dengan tadi, kemampuan masing-masing. Dan kata para ulama, ini hukumnya fardul kifayah. Sebagaimana amar ma'ruf nahi munkar, fardul kifayah. Kalau sudah ada yang membantah, yang lain tidak wajib, tapi disunahkan. Apalagi dalam rangka menguatkan yang membantah. Apalagi di hadapan orang-orang yang banyak nyinyiri, karena yang membantah ini butuh support juga. Karena kalau meskipun semuanya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kalau nggak didukung bisa apa? Bisa loyo, tapi secara asal hukumnya fardu kifayah. Yang lain hukumnya mustahab kalau mau membantah. Dan itu sekali lagi di zaman yang di keterasingan bantah membantah ini diperlukan, orang-orang yang juga
membantah meskipun tidak diwajibkan. Namun dengan syarat tadi harus ikhlas lillahi ta'ala dan demi menjaga kemuliaan agama Allah dan dengan bukti yang nyata, ya, bukan sekedar tuduhan yang dusta. Contoh-contoh ya, mungkin juga bukan sengaja tuduhan itu, cuma mungkin gagal paham, bisa jadi. Contoh yang kita sering jadikan contoh istilahnya, kita kalau minum, antum kalau sekarang lihat live FB kelihatannya anak minum tangan apa? Hah? Itu yang paling banyak dulu. Ya, alhamdulillah sekarang banyak yang sadar. Ya, mereka gagal apa? Gaptek lah istilahnya. Ya, ketika kita pakai kamera depan begini, ketika kita minum dengan tangan kanan yang terlihat, ya, di FB mereka kita minum dengan apa? Sering kita ditegur, Ustadz kok minumnya tangan kiri? Nah, ini jangan sampai kemudian ini Ustadz Abdurrahman Thoyib katanya ahlus sunnah tapi minumnya kok dengan tangan kiri. Nah, ini namanya apa? Bantahan yang tidak ilmiah, nggak ada bukti yang nyata. Itu sekedar apa? Halusinasi dia atau karena apa? Ya gampeknya dia. Dan contoh-contoh yang semisal itu banyak sekali. Baik, ini bab terakhir dalam kitab Hakikatul Dakwah As-Salafiyah, tinggal khataman, kata penutup di sini. Cuma sebelum kita tutup barangkali ada yang mau tanya dulu berkaitan dengan materi tadi, tafadhol. Kalau tidak ada, mungkin kita sekaligus khatamkan dengan membaca sebagian dari penutup Syekh Abdul Aziz Ar-Rais. Nah, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dakwah Ustaz, kami yang pakai ilmu ini baru mulai berhijrah, kan juga seperti itu kan gitu kan. Tapi di level mana keilmuan kami gitu, dengan latar belakang disiplin ilmu yang bukan agama. Kami bukan dari Madinah, bukan dari Madras, bukan dari Libya. Iya. Buat penjelasan. Iya. Wahyakum. Ini sudah kita sampaikan tadi, semua sesuai dengan kemampuan. Dalam Islam Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Orang yang nggak punya uang tidak diwajibkan bayar zakat, nggak diwajibkan berhaji. Maka apa yang bisa dilakukan ya sholat, ya puasa. Maka demikian pula orang yang baru belajar ilmu agama, tugasnya mendalami ilmu agama terlebih dahulu. Ya, kalaupun ya pasti dia tahulah mana yang hak, mana yang batil. Seperti tadi, anak kecil saja bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Maka dengan tangan kiri jelas salah. Ya, tugas kita apa? Ya sudah kemampuan. Kita bisa bantah sesuai kemampuan, kita bantah sesuai apa? Kemampuan. Ya, sesuai dengan apa? Ilmu kita. Ya, seperti yang kita contohkan, dakwah itu ada dua istilahnya golongan yang berdakwah. Ada yang memang statusnya sebagai dai. Buka kajian karena dia sudah punya background ilmu yang ya lumayan mantap lah, punya kemampuan berbahasa Arab, baca kitab ulama dengan bahasa Arab, ya, dia juga pernah mulazamah kepada para ulama dan dia sudah mendalami ilmu, maka dia berdakwah sebagai sang ustaz, buka kajian, khutbah Jumat. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, Rasul mengatakan balighu anni wala ayat, sampaikan ya dariku meskipun satu ayat. Semua orang boleh berdakwah sesuai kemampuannya, tapi harus tahu batasan apa? Kemampuannya. Misalnya Pak Dokter, ya boleh dia berdakwah kepada pasiennya, apalagi sama Muslim misalnya, ya Pak, ya saya hanya bisa mengobati, Bapak banyak-banyak berdoa kepada Allah, Allah yang maha penyembuh. Ya, itu termasuk apa? Dakwah sesuai dengan apa? Kemampuan. Tapi jangan minta jadwal apa? Khutbah Jumat. Jangan minta jadwal apa? Kajian. Saya dakwah ke pasien saya, kasih saya tempat. Ya, di muat misalnya kajian rutin. Ya jangan. Bang, al ilmu qoblal qouli wal, ya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, maka juga dalam membantah yang memang ya kelasnya itu kelas kakap, ya harus betul-betul mumpuni, ya bukan masalah akademiknya, masalah keilmuannya.
Ya, sekali lagi harus tahu diri. Nah, dan sekali lagi tugas setiap kita ya terkadang berbeda-beda. Yang baru ya tahu kajian sunnah lebih layak, lebih harus memperdalam ya kajian-kajian terutama dalam bab al-aqidah. Karena yang baru ikut kajian sunnah kadang rawan ya terkena syubhat-syubhat orang-orang yang kelihatannya ahlus sunnah padahal ahlul bidah. Ya casingnya ahlus sunnah, mesinnya al bidah. Ya casingnya salafi, dalamnya haroki. Maka hati-hati. Yang kita sering wasiatkan, perbanyak belajar akidah salaf. Ya memang harus sabar. Ya harus betul-betul istiqomah. Dan mohon kepada Allah ya qalibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Nah, wallahu ta'ala. Ada lagi yang lain? Baik, sekalian kita tutup meskipun tidak harus dengan membaca semuanya. Ya, kita nukilkan sisi khitaman sebagai penutup kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, fa inna a'da da'watil haq yang bizuna 'alal haqqi bi alqabil liyunaffiru nasa minhu. Kata beliau sebagai penutup, harus kita ketahui bersama musuh-musuh dakwah salafiyah, musuh-musuh dakwah kebenaran selalu memberikan gelar-gelar yang jelek ya kepada ahlul haq ya salafiyin, ahlus sunnah untuk menjauhkan manusia dari mereka. Faqadiman wasafu ala sunnah bi anna musyabbiha mujassimah. Zaman dahulu ahlul bid'ah menggelari ahli sunnah dengan kata-kata musyabbiha, menyerupakan Allah dengan makhluk atau mujassimah. Bahkan sampai detik ini pun sama. Ya, kalau ada orang yang mengatakan salafi wahabi itu musyabbiha mujassimah, ketahui itu ciri ahli bid'ah. Ya, sebagaimana kata Imam Abu Hatim Ar-Razi, al-Jahmiyah tasmiyatuhum ala sunnah musyabbiha. Ciri kelompok Jahmiyah menggelari al-sunnah dengan al-musyabbiha. Kemudian dibawakan ucapan yang panjang lebar dari Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i yang sekarang masih kita kaji juga ya di Rawangmangun sana, kajian kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis. Kita baca sebagiannya. Kata beliau, wa alamatul bid'ah ala ahliya badiyatun tahirah. Tanda alil bid'ah itu sangat nampak jelas. Wa adharu ayatim wa alamatim syiddatum mu'adatihim li hamlati akhbarin Nabi SAW. Ciri mereka adalah keras permusuhan mereka kepada ahlu sunnah wal jamaah as-salafiyin. Kenapa? Karena as-salafiyun membongkar kesesatan tokoh-tokoh mereka. Ya, mereka kalah hujah dengan salafiyin, maka yang terjadi menyudutkan dengan berbagai macam cara, dengan kedustaan, dengan tuduhan-tuduhan dusta. Ya, pokok semua yang bisa untuk menjatuhkan mereka lakukan. Nah, kemudian kata beliau, ini mirip dengan kelakuan orang musyrikin. Ini ringkasnya. Kaum musyrikin jahiliyah, mereka menuduh Rasul syairun majnun, penyair yang gila. Ya, sebagaimana Allah berfirman, undur kaifa darabu lakal amsal fadallu fala yastati'una sabila. Perhatikanlah bagaimana mereka membuat perumpamaan kepadamu Nabi Muhammad, maka mereka sesat dan tidak mendapatkan petunjuk. Kadzalikal mubtadi'ah, demikian pula alil bid'ah, khadalahumullah, semoga Allah menghinakan mereka. Iktasamul qaul fi hamati akhbarihi, mereka berbagi tugas untuk menjatuhkan ahli sunnah dengan berbagai macam cara. Sekali lagi, ini ciri ahlu al-bidah. Kemudian kata beliau, fasamahum ba'dhum hasyawiyah wa ba'dhum musyabbiha. Sebagian ahli bid'ah menggelari ahli sunnah hasyawiyah, orang-orang yang rendahan. Ada yang mengatakan salafi wahabi itu musyabbiha, menyerupakan Allah dengan makhluk. Wa ba'dhum nabita, salafin dikatakan khawarij, ya, gembong, teroris. Ya, bahkan pernah kita dengar dari mantan salafi.
ketika dia membahas masalah terorisme dikaitkan dengan apa? Salafi itu tadi, pintu menuju kepada terorisme. Awalnya tahdir, awalnya bantah, kemudian tabdik, kemudian takfir. Itu sekali lagi rumus mantan apa? Salafi. Na'udzubillahi min dzalik. Wa ba'duhu jabariyah wa ashabul hadis isamatun min hadil ma'aib bari'atun zakiyah naqiyah. Sedangkan alul hadis, alul sunnah berlepas diri daripada tuduhan-tuduhan dusta tersebut. Kemudian dinukilkan lagi ucapan Imam Abu Hatim Ar-Razi dalam kitab beliau Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin, wa alamatu zanadiqa tasmiyatum ala sunnah hasyawiyah yuriduna ibtala asar. Tanda kelompok alil bid'ah menamakan alus sunnah hasyawiyah itu dari orang-orang yang rendahan, yang gak ada artinya. Mereka menghendaki untuk membatalkan sunnah Rasul, sunnah para salafus saleh. Wa alamatul jahmiyah tasmiyatum ala sunnah musyabbihah. Dan ciri khas kelompok jahmiyah menamakan alus sunnah musyabbihah. Padahal sudah jelas bedanya antara sekedar menetapkan sifat Allah dengan menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kita mengatakan Allah punya sifat wajah. Dalilnya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekala wajah. Apakah di situ bentuk menyerupakan Allah dengan makhluk? Apakah sekedar menetapkan Allah punya wajah berarti menyamakan Allah dengan makhluk? Yang waras mengatakan tidak, yang gak waras mengatakan itu apa? Menyerupakan. Dan sering kita contohkan permisalan yang dibawakan juga oleh Imam Ibnu Khuzaimah yang bermadzhab Syafi'i. Ini ibaratnya ketika Anda berbicara dengan alil bid'ah tadi, Anda bicara, saya tadi melihat wajah monyet, lalu dia marah-marah, jangan engkau samakan saya dengan monyet. Lu siapa yang menyamakan? Kalau dia merasa ya monggo, tapi kita nggak apa? Nggak pernah menyamakan. Kita hanya mengabarkan. Singa punya wajah, monyet punya wajah. Nggak ada kata-kata ente sama dengan wajah, nggak ada. Paham? Cuma dia yang apa? Sekali lagi, ini perumpamaan orang-orang yang tadi menggelari ahlus sunnah dengan musyabbihah, padahal ahlus sunnah salafiyin hanya sekedar menetapkan sifat Allah. Sekedar menetapkan sifat Allah, tidak ada kelaziman menyerupakannya dengan apa? Makhluk. Nah, namun inilah sekali lagi, kalau Anda siapapun sekarang ini melihat, mendengar orang mengatakan Salafi Wahabi itu musyabbihah, itulah pengikut Jahmiyah seperti yang dikatakan Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah ta'ala. Kemudian Syekh Abdul Aziz Ar-Rais rahimahullah berkata, wa tariqatur rad ala alil bidah fi nafsihim ala sunnah bil alqab tanfiriyah huwa al-istifsal minhum. Ini kalau kita mau membantah tuduhan-tuduhan gelar-gelar tadi, maka di antara caranya dengan meminta penjelasan dari mereka. Ini kalau tadi yang mampu bantah-bantahan. Misalnya ada mungkin sahabat lama ente, dia sudah menyimpang, kemudian tiba-tiba ente apa? Diajak debat misalnya, dan ente bisa membantah. Contoh tadi, grup ente itu musyabbihah. Maka apa kata Syekh? Tanya, apa sih musyabbihah itu? Oh, itu daun pisang. Wah, ini juga waras sudah. Kadang apa? Tanya. Enggak, dia enggak paham apa itu musyabbihah. Apa yang musyabbihah? Masih lihat Google dulu. Nah, ini sudah enggak usah dilayani sudah. Tapi kalau dia mengatakan musyabbihah itu yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, Anda kejar, jangan ganggu aja. Tanya, mana buktinya? Mana kata-kata Salafi Wahabi itu mengatakan wajah Allah sama dengan wajah makhluk? Kata Syekh, pasti dia nggak akan mendapatkan. Karena dari awal dakwah Salafiyah mengajarkan tetapkan sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa diserupakan dengan makhluk. Dari awal sudah dilarang.
kok ada tuduhan tadi? Tanya di mana buktinya? Ya, maka sekali lagi jangan enggan saja. Harus apa? Teliti dari siapapun. Nah, itu diantara cara membantah tuduhan-tuduhan tadi. Kalau mampu, kalau nggak mampu ya sudah, yang waras ngalah tinggal. Nah, kemudian yang terakhir kata Syekh, wa minal alqabi tanfiriyah allati yanbizu bi alal bid'ah ala sunnah laqabul wahabiyah. Dan sekarang terulang lagi, salafiyun ahlus sunnah yang sejati dituduh apa? Wahabi. Ini batanya panjang, yang intinya nggak usah nangis kalau dituduh apa? Wahabi. Ya, malah kalau bisa katakan syukron. Kenapa kok syukron? Karena itu bentuk pujian. Al-Wahhab nama Allah, Wahabi yang mengikuti agama Allah. Paham? Jangan stres. Sekali lagi, itu sudah lumrah. Yang berpegang teguh dengan akidah salah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, pasti cepat atau lambat, sedikit atau banyak mendapatkan ujian, diantaranya caci makian, bulian. Sudah sabar, tetap istiqomah. Ya, dan itu lebih memotivasi kita untuk istiqomah, terus belajar akidah salah, manhaj salah, dan banyak berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Jangan pernah mencicipi asyubhat dan ahli syubhat, karena tadi sudah banyak mantan-mantan salafi, sudah banyak yang menyimpang dari akidah as-salaf. Ini sebagai sekali lagi campur bagi kita, manusia sekarang ini bisa berubah. Maka tadi kita hanya bisa berusaha dengan terus belajar akidah salaf dan banyak berdoa kepada Allah dan jauhi alil bidah. Jangan bermesraan dengan alil bidah, jangan ngaji kepada al bidah. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita sampaikan sebelum kita tutup. Barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Apa yang perlu tanya? Kan sudah khataman, perlu ujian. Tafadhol kalau ada yang mau tanya, kalau tidak kita tutup. Baik, jazakumullah khairan. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan selesainya kitab ini kita ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wallahu a'lam.